Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah ba'd. Para pemirsa hafizakumullah, bicara tentang waktu subuh adalah berbicara tentang masalah ayat, juga masalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hakikatnya waktu kita sama saja. Kita punya waktu 24 jam, dan dalam 24 jam itu kita sesungguhnya tidak pernah tahu mana yang lebih utama. Apakah waktu siang lebih utama dari sore, sore lebih utama dari malam, malam lebih utama dari pagi, dan seterusnya. Karena itulah maka kita sebagai manusia dipandu oleh wahyu. Kemudian nanti manusia mencoba untuk mencari ilmunya tentang ilmu apa keistimewaan waktu dibandingkan waktu yang lainnya. Dan panduan yang utama, karena kita tidak tahu sesungguhnya, maka panduan yang paling utama berasal dari yang menciptakan semesta dan menciptakan waktu ini. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu yang ada dalam Al-Quran dan wahyu yang disampaikan oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambillah dua ayat ini ketika kita bicara tentang masalah waktu pagi, waktu fajar atau waktu subuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran bahkan ada surat dalam Al-Quran yang nama suratnya artinya adalah waktu pagi, waktu subuh, yaitu surat Al-Fajr. Fajar artinya waktu subuh. Surat Al-Fajr bahkan harus menjadi satu surat sendiri, dinamai dengan surat Al-Fajr. Dan ini menunjukkan betapa istimewanya dari sekian banyak permasalahan di semesta ini sampai hari akhir nanti, sampai orang masuk surga neraka. Ternyata Allah pilihkan ada satu tema penting dalam kehidupan manusia, yaitu tema Al-Fajr, tema subuh. Dan di dalamnya lebih dahsyat lagi pembahasan tentang yang ada dalam surat Al-Fajr. Al-Fajr yang ada di dalam surat Al-Fajr itu, kata Al-Fajr di sana, kata subuh di sana, sesungguhnya lebih bicara pada masalah waktu. Karena nanti ini akan berbeda dengan ayat yang kedua yang ada dalam surat Al-Isra, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk apa yang harus dilakukan di waktu itu. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan ini perintah untuk orang qiyamul lail. Untuk qiyamul lail, dan dari sebagian malam qiyamul lailah kamu sebagai sunnah buat kamu. Mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maqaman mahmuda. Kemudian kita kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk salat fajar, salat subuh, dengan kalimat bahwa inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Qur'an al-fajri artinya adalah salat subuh atau salat fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Dua ayat yang sangat menarik, yang satu soal fajar dan satu bicara tentang masalah salat fajar. Ketika bicara tentang masalah waktu fajar di surat Al-Fajr, ternyata ada banyak hal yang Allah janjikan di sana. Lihatlah umpamanya pembuka ayat yang mengatakan wal fajr, demi waktu fajar, demi waktu subuh. Para ulama mengatakan Allah tidak mungkin bersumpah kecuali dengan makhluknya yang harus mendapatkan perhatian besar dari kita. Artinya ketika Allah bersumpah dengan wal fajr, dengan waktu subuh, maka kita harus perhatikan betul detail apa yang ada di waktu fajar itu. Sayang kalau kita tidak mengetahuinya, karena Allah tidak mungkin bersumpah dengan makhluknya, dengan sesuatu, kecuali ketika sesuatu tersebut adalah sesuatu yang besar. Penutup surat Al-Fajr, kalau itu permulaannya demi waktu subuh, penutupnya ini dalam ilmu tafsir ada namanya ilmu munasabah, yaitu mencari kesesuaian antara ayat dengan ayat, surat dengan surat, dan seterusnya. Bahkan juga mencari kesesuaian apa hubungannya antara pembuka surat dengan penutup surat. Kalau pembuka suratnya adalah sumpah Allah, lihat penutup suratnya. Quran mengatakan bahwa kita tahu ada kalimat wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Dan ini subhanallah sesuai dengan apa yang disampaikan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keutamaan salat subuh. Nabi SAW mengatakan, kata beliau, man sallal burdain dakhalal jannah. Siapa yang salat burdain. Burdain ini adalah istilah untuk
sholat asar dan sholat subuh, sholat fajar. Siapa yang melaksanakan, menjaga 2 sholat ini dengan baik, maka dia akan masuk surga. Masuk surga, kita tahu surga Allah mahal. Tidak mudah orang masuk surga Allah SWT. Bahkan Nabi menyebut, ala inna sil'atallahi ghaliyah, bahwa dagangan Allah ini mahal sekali. Itu surga Allah SWT. Itu ternyata untuk bisa masuk surga, kata Nabi, jaga 2 sholat dengan baik. Sholat asar dan sholat fajar. Ini sholat burdain. Artinya bagian dari cara kita untuk mendapat surga Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa 2 sholat ini menjadi 2 waktu yang istimewa? Karena dalam hadis lain Nabi SAW juga menyampaikan. Kata Nabi SAW, athqalus salati 'alal munafiqin salatul asri wa salatul fajri. Salatul isya'i wa salatul fajri. Sesungguhnya salat yang paling berat buat orang-orang munafik adalah salat isya dan salat fajar. Artinya ada keistimewaan tema salat asar dan salat fajar, ada keistimewaan salat isya dan salat fajar. Salat fajar selalu menjadi sebuah tema penting, baik bersama asar ataupun bersama isya. Karena itulah maka surat Al-Fajr menyampaikan tanggal itu. Masih dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala memanggil jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ketenangan jiwa. Ini dibahas dalam surat Fajar. Jaga salat fajar kita, jaga subuh kita kalau ingin memiliki hati yang tenang, jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Anda mencari kebahagiaan, mencari ketenangan jiwa, orang yang gelisah, stres, orang yang hidup dengan tidak ada rasanya, tidak ada kenikmatannya. Lakukan salat fajar. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipanggil Allah dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Subhanallah. Jadi kita mudah mendapatkan kebahagiaan itu. Ini soal fajar. Begitu kita berpindah kepada surat dalam pembahasan tentang bahwa inna Qur'anal fajri kana masyhuda, sesungguhnya salat fajar itu disaksikan para malaikat, ada 2 pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menyebut Qur'anal fajri, Quran fajar. Terjemahannya adalah salat fajar. Salat fajar itu salat subuh. Tapi pertanyaannya adalah mengapa disebut Quran fajar, bukan salat fajar? Pada arti salat fajar juga. Ternyata para ulama menjawab bahwa walaupun salat fajar atau salat subuh itu rokaatnya paling sedikit di antara salat wajib yang lainnya, karena hanya 2 rokaat, yang lain ada yang 3, ada yang 4, tapi ternyata Nabi membaca Al-Qur'annya paling panjang. Karenanya diberikan sentuhan khusus oleh Quran, inna Qur'anal fajri. Sesungguhnya Quran di waktu fajar. Karena ternyata Nabi baca Qurannya sangat panjang. Jadi walau hanya 2 rakaat, salat subuh itu paling panjang. Nabi SAW. Ini juga jadi pelajaran buat kita. Mari kita tiru Nabi SAW. Mungkin belum sesempurna kita meniru Nabi. Tetapi mari kita bersemangat untuk mendekatinya. Bahwa dari semua salat kita, mari kita jadikan subuh kita yang paling panjang dibandingkan salat yang lain. Contohnya, umpamanya kalau di salat-salat yang biasa kita membaca salat pendek, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Quraisy, naikkan sedikit ketika salat subuh, supaya di salat subuh kita bisa lebih panjang, seperti Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW, beliau biasa membaca di waktu subuh, di 1 rakaatnya itu 60-100 ayat. 60-100 ayat. Nanti silahkan dibuka dalam Al-Quran, 60-100 ayat yang suratnya sedang-sedang, yang ayatnya sedang-sedang. Itu seperti apa? Dan silahkan dicoba kira-kira berapa lama. Itu Rasul. Kita mungkin belum bisa meniru sepanjang itu, tetapi mari kita berupaya untuk naik dari hari ke hari, agar berislam kita menjadi lebih baik. Yang kedua, untuk ayat tersebut, kata masyhuda, bahwa sholat fajar itu disaksikan malaikat. Pertanyaannya, apa sholat lain tidak disaksikan? Iya, disaksikan. Disaksikan. Bukankah bersama kita selalu ada malaikat yang mencatat amal kita? Tetapi mengapa disebutkan secara khusus bahwa sholat fajar disaksikan? Karena Rasul Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih, yata'aqabuna fikum malaikatul laili wan nahar. Para malaikat itu ternyata mereka punya
waktu tugas bergantian. Seperti kita manusia, Masya Allah, bertugas bergantian. Ada yang bertugas di waktu pagi, siang, ada yang bertugas di waktu malam hari. Waktu pertemuannya, arti pergantian waktunya di dua sholat yang tadi kita bahas, asar dan fajar. Karenanya Nabi katakan yang menjaga sholat burdain, asar dan fajar, maka masuk surga. Subhanallah, karena ternyata malaikat hadir menyaksikan sholat kita besar-besaran. Malaikat hadir, kenapa? Karena bertemunya malaikat yang bertugas di siang hari dengan yang bertugas di malam hari. Bertemu di dua waktu itu. Kemudian malaikat yang menjaga di malam hari, kata Nabi SAW, nanti akan menghadap Allah. Kemudian Allah akan bertanya, dan Allah lebih tahu tanpa bertanya. Allah bertanya pada para malaikat, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian para malaikat meninggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, taraknahum yusallun. Kami tinggalkan mereka, ya Allah, dalam keadaan mereka sholat. Sholat fajar. Subhanallah, itu yang disebutkan oleh malaikat. Dari sekian banyak amal kita di fajar itu menunjukkan bahwa itu amal yang istimewa. Yaitu menjaga sholat subuh berjamaah di masjid. Di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama untuk kaum laki-laki. Dan ini dua ayat dalam Al-Quran. Adapun hadis Nabi SAW banyak sekali yang menyampaikan hal itu. Contohnya adalah hadis Nabi SAW yang menyampaikan tentang keistimewaan waktu fajar. Kalau kita boleh bertanya hari ini, kita bukankah manusiawi, kita khawatir, kita berlindung pada Allah dari musibah. Celaka itu bisa datang di mana saja. Mungkin di jalanan, mungkin di rumah, mungkin di halaman rumah, mungkin di tempat pekerjaan, mungkin di siang, mungkin di malam hari, mungkin dimanapun. Pertanyaannya adalah, siapa yang mau dijaga, siapa yang mau terjaga dari semua musibah itu? Caranya mudah. Sholatlah subuh berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, berjamaah. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, riwayat Muslim. Nabi mengatakan, man shallas subh fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid Allah, maka dia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tinggal di sebuah perumahan umpamanya, ada penjaganya. Orang merasa nyaman ada penjaganya, keamanannya terjaga. Kita tinggal di sebuah perkampungan, ada ronda umpamanya, dijaga oleh masyarakat yang baik itu. Kita merasa nyaman dengan itu. Begitu seterusnya, ada CCTV yang mengamankan kita, semua nyaman. Tapi itu penjagaan manusia yang sangat lemah. Bayangkan sekarang yang menjaga langsung Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya dijaga Allah. Caranya ternyata salat subuh berjamaah. Man shallas subh fahuwa fi dhimmatillah. Dan di dalam sejarah Islam, ternyata salat subuh itu menjadi panduan untuk perubahan besar. Dari yang tidak baik menjadi baik. Lihatlah umpamanya apa yang kita lihat dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menghukum kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Kaum Nabi Lut alaihissalam yang dihukum itu, Allah mengatakan, inna mau'idahumus subh alaysa subhu biqarib. Bahwa waktu di mana Allah akan menghukum mereka adalah waktu subuh. Bukankah subuh itu dekat? Artinya bahwa subuh itu nanti Allah habisi masyarakat yang rusak, kaumnya Nabi Lut ini, orang yang berbuat dosa yang belum pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya, dihabisi Allah di waktu subuh, agar diganti generasi berikutnya yang lebih baik daripada mereka. Masa perubahan. Rasul Muhammad SAW pun beliau menyampaikan, kata Nabi SAW, bahwa waktu untuk memulai jihad itu yang tepat pada subuh. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa nahnu idza nazalna bisahati qaumin fasa'a sabahul mundzirin. Kalau kami sudah hadir di sebuah masyarakat musuh Allah, maka subuh itu, pagi itu adalah pagi yang buruk buat mereka. Ada waktu subuh, subhanallah. Karenanya dalam banyak peristiwa besar, generasi salafus soleh dahulu, para mujahid dahulu, itu banyak memulai dari waktu subuh penyerangan itu. Umpamanya, ketika kita melihat peristiwa besar yang terjadi di
di peristiwa perang besar yang menyelamatkan kehancuran muslimin menjelang kehancurannya di negeri Andalus. Negeri Andalus muslimin besar, kemudian berpecah belah, kemudian hampir saja habis karena pecah belah, maka diambil oleh pasukan Kristen dari utara, maka kemudian diselamatkan oleh saudaranya yang lain dari Maroko, dipimpin oleh panglima hebat Yusuf bin Tashafin. Yusuf bin Tashafin dalam perang Zallaqah, beliau memulainya juga setelah subuh. Kalau kita melihat peristiwa penting bahkan yang kita sering dengar, Salahuddin al-Ayyubi rahimahullah ta'ala. Salahuddin al-Ayyubi rahimahullah ta'ala ketika mau mengambil alih Palestina, karena Palestina yang harus diselamatkan, dikembalikan ke pangkuan muslimin untuk disucikan, dimuliakan, maka Salahuddin al-Ayyubi mengukurnya dengan salat, dan yang paling utama adalah salat subuh. Salahuddin kalau melewati ada orang yang qiyamul lail, kemudian salat subuh berjamaah, dia mengatakan, dari sinilah kita akan menang. Tapi kalau Salahuddin melewati orang yang tertidur saat waktunya sholat, Salahuddin mengatakan, dari sinilah datangnya kekalahan kita. Jadi bukan hanya masalah kekuatan militer, kehebatan, ketangkasan, bukan hanya itu. Tapi ini panduan muslimin. Dan sungguh sangat luar biasa. Yang terakhir adalah bahwa di kalangan orang-orang besar dalam Islam, sholat subuh itu jauh lebih mahal daripada semua yang ada di semesta ini. Jauh lebih mahal dari semua yang di semesta ini. Jangankan sholat subuhnya. Sholat sunnahnya yang 2 rakaat, qobliyah subuh, sebelum subuh itu, Nabi SAW bersabda, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Itu baru sholat sunnahnya. Bagaimana dengan sholat subuhnya? Subhanallah. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sampai mengatakan, kalimat beliau, ini bukti bahwa orang dahulu mereka sama sekali tidak mau kehilangan subuh hari berjamaah di Masjid Allah SWT. Umar, pemimpin besar, pemimpin adil, pemimpin bumi saat itu, lihat mengatakan apa? Kata Umar, lebih baik saya meninggalkan sholat qiyamul lail sepanjang malam daripada saya harus ketinggalan subuh berjamaah di Masjid Allah SWT. Tentu kalau kita mau bicara ideal, tentu sholat malam juga, sholat subuh juga. Tapi ini juga jangan sampai kita salah dalam menimbang bahwa sholat subuh di masjid lebih utama dari semuanya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW. Anas bin Malik setiap mendengar satu kata mesti menangis, yaitu kata Tustar. Tustar adalah nama kota yang ada di Persia. Setiap menyebutnya mesti menangis. Kemudian ditanya oleh orang, mengapa Anda menangis? Kemudian ternyata Tustar itu ada kenangan dahsyat dari Anas bin Malik, karena Anas ikut berjihad di Tustar, membuka kota Tustar itu. Dan muslimin bersusah payah mengepung waktu yang sangat lama, bukan sehari, bukan seminggu, bukan sebulan, bukan 1,5 tahun lamanya. Muslimin baru bisa mengalahkan Tustar. Dan ternyata Anas bin Malik radhiyallahu anhu ikut di sana. Ternyata yang ditangisi bukan kelelahan itu, bukan kemenangan, harunya kemenangan, bukan. Anas mengatakan, hari di mana kami berhasil memasuki Tustar, kami kehilangan sholat subuh. Karena sibuk dengan jihad, bayangkan. Sibuk dengan jihad syar'i, sibuk dengan jihad, kemudian subuhnya tertunda, keluar dari waktu, tertunda. Anas mengatakan, wallahi, demi Allah, lebih baik saya kehilangan dunia dan seluruh isinya dibandingkan saya harus kehilangan subuh berjamaah di Masjid Allah Subhanahu wa taala. Itu pemahaman yang luar biasa. Bahwa bahkan selalu menangis setiap mendengar Tustar hanya karena kehilangan sekali salat subuh berjamaah di Masjid Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat sekali. Dan di tangan mereka lah Islam memimpin peradaban bumi. Karenanya subuh menjadi panduan penting untuk kemenangan. Antara subuh dan kemenangan ternyata punya hubungan yang sangat erat. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita hidayah, petunjuk kita untuk kita melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Allah SWT. Di hari yang istimewa itu, di waktu yang istimewa itu ada sangat banyak keistimewaan, kebaikan, barokah dan seterusnya. Dengan itulah maka mudah-mudahan kehidupan kita menjadi baik dan juga kehidupan kita menjadi barokah. Wallahu ta'ala alam bissawab.